manusiawi ketika kalian sedih dalam menghadapi cobaan atau masalah kan. Thank you Kak Lutfi. Jadi nggak apa-apa, tapi yang penting jangan terlalu larut dalam kesedihan dan jangan terlalu puas juga dengan kesenangan atau kebahagiaan. Thank you Kak Munir, thank you Kak giftnya. Karena apa? Ya kayak aku bilang tadi, roda terus berputar. Jadi kita nggak mungkin dong kalau lagi sedih selamanya sedih. Jadi buat Kak Fani harus semangat ya. Thank you Kak Dimas. Kalau kita misalnya nih, mungkin teman-teman ada yang mungkin lagi galau karena skripsinya ditolak sama dosen. Thank you Kak Taranka. Ada juga yang mungkin diputusin pacarnya, ada juga yang mungkin di PHK kerjaannya atau macam-macam ya. Tapi apapun itu, yakinlah bahwa takdir Allah itu nggak pernah salah dan ketetapan Allah itu selalu yang terbaik. Itu yang harus kalian ingat. Mungkin ketika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, itu tandanya Allah memiliki hal yang lebih baik untuk kita gitu, untuk kita dapatkan gitu sih. Thank you Kak Mamelia, Kak Gaga, dan semua yang ngasih gift. Aku lupa bilang makasih karena lagi serius ngomong. Tapi seperti itu kira-kira. Jadi buat Kak Fani, semangat terus. Dan buat teman-teman yang lagi sedih, yuk bangkit sama-sama. Jangan lupa untuk terus sholawat. Sholatnya jangan ditinggalin. Doa terus. Thank you katakan Kak Said. Insya Allah Allah beri kemudahan. Gitu pokoknya. Please banget Kak, tadi beli pancong di mana? Thank you Kak Payuwit. Tadi aku beli pancong tuh di daerah HI Bekasi, hampir HI Bekasi gitu ya. Daerahnya dekat situ. Thank you katakan Kak. Kebetulan tadi habis dari Ayon Cakung, jadi aku ke situ, dekat-dekat situ lah. Karena kan nggak ada lagi yang buka malam-malam ya, makan terus kayak lapar gitu kan. Kebetulan tadi nontonnya malam. Thank you Kak Said. Tadi aku nonton Miracle apa Seven ya, lupa filmnya judulnya. Ayo Kak Pina. Kuliahnya jurusan apa? Aku kuliahnya jurusan Kalimalang Kak. Aku jurusan hukum kuliahnya. Dan tadi ngomongin hukum, tadi kayak anak-anak aja. Tadi Kak Said tadi di Miracle Cell nomor 7 tadi, nomor 7 ya, nggak tahu lah, paling itu pokoknya nomor 7 aja ya. Ada tentang hukumnya ya, ada tentang dimana di pengadilan. Dan aku jujur aku nangis nonton film itu. Thank you kayak anak aja. Artinya apa ya, banyak maknanya sih, banyak tertawanya dapat, bahagianya dapat film itu. Aku nggak mau spill ya, tapi terus juga takutnya banyak yang belum nonton gitu kan, biasa aku harus nonton aja sih ya. Karena jujur banyak banget makna dan pelajaran dari situ gitu. Ketawanya dapat, bahagianya dapat, nangisnya dapat, sedihnya dapat, semua dapat di situ deh. Intinya ya apa ya, yang aku dapetin dari film itu sih, jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik. Karena ketika kita berbuat baik, akan datang kebaikan-kebaikan juga gitu loh. Tapi ketika kita menimbulkan suatu kejahatan atau hal buruk, pasti akan datang juga hal-hal buruk untuk yang menimpa diri kita. Gitu sih yang aku tangkap dari film itu juga gitu. Dan kadang mengalah itu bukan berarti kita kalah, tapi kita mengalah untuk menang. Itu sih. Thank you Kak Inza. Itu yang aku ambil dari film itu. Itu benar-benar sedih banget. Dan ketika aku ngeliat di situ anaknya, aku agak dikit spill banget. Anaknya, aku cuman bagian yang ada di pengadilan doang. Itu anaknya tuh jadi pengacara. Dan aku langsung berpikir bahwa karena aku lulusan hukum, alhamdulillah Allah kasih kesempatan aku untuk menjadi sarjana hukum. Masya Allah ya, alhamdulillah. Jadi aku langsung berpikir gini, dulu aku mungkin kepikirannya pengen jadi pengacara ya, karena aku berpikir lebih menantang gitu hal-hal kerjaannya, dan lebih luas juga ruang lingkup kerjaannya kan gitu. Tapi memang yang selama ini aku selalu tanya dosen aku, yang beberapa dosenku nggak mau jadi pengacara, mereka memilih untuk menjadi, ada yang PNS atau ada yang menjadi dosen aja gitu ya. Kenapa Pak nggak mau jadi pengacara, aku tanya gitu. Karena kadang-kadang, thank you Kak Inza, Kak Berkah, jadi pengacara tuh berat. Beratnya apa? Bukan masalah kita kejar bola ya, kejar bola dalam artian kalau notaris kan bola ini datang sendiri. Artian ketika jadi notaris, orang pasti akan membutuhkan akte untuk jual beli tanah lah, atau akte dalam hal pembuatan PT segala macam gitu kan, perjanjian. Nah ketika menjadi pengacara kan kadang-kadang kita mengejar bola juga gitu loh. Mengejar bola dalam artian kita mengejar pekerjaan juga tersebut
yang dimana kadang-kadang kerjanya tuh nggak sesuai dengan hati nurani gitu, kayak contohnya di film ini gitu kan. Kayak kadang mau nggak mau kita bukan ngebela yang salah ya, tetapi menjadi seorang lawyer juga sudah disumpah bahwa ketika ada orang yang ibaratnya kita mau nolong ya harus nolong juga. Tapi kan sebenarnya nolongnya ini ketika ada orang yang bersalah, misalnya ada orang misalnya dia ya negatif lah ya, artinya melakukan suatu kejahatannya tuh negatif. Sebenarnya bukan untuk dibebaskan, tetapi dikurangi masa tahanannya atau dikurangi hukumannya gitu lah. Kenapa adanya lawyer atau adanya pendampingan hukum gitu ya untuk tersangka maupun dari apa namanya tuh, tersangka maupun astaga haji lupa ya, pokoknya gitulah, tersangka atau terdakwa apa itu ya, pokoknya itu kedua belah pihaknya mau penggugat atau tergugat tuh mereka juga punya hak untuk apa, untuk dibela, hak asasi manusia mereka punya gitu kan. Jadi walaupun mereka misalnya ngelakuin kejahatan sekalipun yang misalnya menghilangkan nyawa orang, itu juga pasti mereka juga boleh gitu untuk memakai jasa perlindungan hukum dari lawyer gitu kan. Tapi semua kan balik lagi, lawyernya mau ngambil atau enggak, mau nerima atau enggak. Nah itulah beratnya menjadi lawyer tuh, menjadi pengacara bertentangan dengan hati nurani kadang-kadang gitu kan. Makanya aku kayak kayaknya berat ya setelah nonton film ini tuh, mendingan Nabila jadi notaris aja deh. Karena jujur aku kayak, walaupun kalian lihat aku tuh sering ketawa-tawa kalau kalian lihat di YouTube ya, di podcast manapun, entah itu podcastnya Om Deddy, podcastnya Kak Regan sama Kak Indra Jegel, terus kayak podcast sama Kak siapa, aku lupa tuh nama hostnya, Kak Boris Bokir kan. Aku sering banget tuh kayak mereka ketawa-tawa, aku ketawa-tawa hahihi gitu kan, terus kayak nggak bisa diem nyablak Nabila kan. Tapi tetap sebenarnya hatinya tuh kayak rapuh gitu. Aku tuh anaknya gampang tersentuh banget, jadi nggak bisa hal-hal kayak gitu tuh kayak aduh, jadi mendingan jadi notaris aja deh gue. Tapi nggak tahu ya, semua kan kadang-kadang ada jalannya juga. Tapi ada juga sih beberapa dosenku yang jadi pengacara yang memang beliau mengajarkan bahwa menjadi seorang lawyer tetap harus memakai hati nurani. Dalam artian ketika ada orang yang melakukan tindak kejahatan yang memang tidak bisa diterima oleh nalar manusia misalnya ya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diterima, nggak usah dibantu gitu. Karena ada juga beberapa lawyer yang kadang nggak bisa, saya nggak bisa berlawanan dengan hati nurani saya, ada juga begitu.